Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan KSO kajian subuh online yang ke-194 pada tanggal 15 Februari 2024, 5 Syakban. Insya Allah pagi ini akan diisi oleh guru kita, Ustadz Dr. Sutrisno, SPOG, ya, spesialis beliau adalah ketua ID dari Jatim sejak, kalau tidak salah, sejak tahun 2019, Pak ya. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini beliau akan mengkaji tema merenungkan kembali penciptaan manusia, Dan sebelumnya seperti biasa kita awali kajian pada pagi ini dengan bersama-sama memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan diawali dengan bacaan Quran tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kita Mas Sigit. Monggo Mas Sigit. Ya, maturun Mas Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin mimma ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqah summa min nutfatin mukhalaqatin wa ghayra mukhalaqatin litubayyina lakum wa nukiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamman summa nukhrijum tifla summa litablughu asyadakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuradu ila arjalil umuri likay la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a. Wataro ado halmidatan faida anjana ilaih mal ma'atasat barobat. Barobat ambatat min kuli jaujin bahija. Terjemah surat Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa,
Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu, dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Sigit. Mudah-mudahan tilawah yang telah dibacakan kita semua mendapatkan rahmatnya. Amin. Rabbal alamin. Selanjutnya karena waktunya juga sudah merangkak jam 5:30, mungkin sampai jam berapa Mas Hendri biasanya? Jam 7 ya. Jam 7 ya. Jam 7 monggo Ustadz, Pak Dokter, Pak Sutrisno, silakan dimulai kajiannya. Monggo Mas. Ngapunten, apa sudah kelihatan? Ya sampun. Ampun kelihatan. Sudah jelas. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alhamdulillah. Pertama, sebelum saya lupa, saya mengucapkan terima kasih Pak Indri yang ketemu saya, nggih. Pak Indri, Terus nggih, Pak Indri ketemu saya. Ya, matur nuwun, saya dibawa ke ruangan yang luar biasa ini. Kumpulan teman-teman saya semuanya. kami-kami. Ya, terus yang kedua, saya salut. Kok sudah kajian online sudah sekian ratus kali ya, itu luar biasa. Ya, luar biasa itu luar biasa. Jadi berarti istiqomah terus gitu, sudah sekian tahun, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah istiqomah. Ya. Amin. Kemudian mesti yang baik gitu. Yang baik Ye. istiqomah. Terus. Yang jelek ojo istiqomah. Gitu. Terus yang ketiga, ya mohon maaf saya ini kan bukan ustadz, bukan ahli agama. Ya memang saya ini ya kebetulan seorang dokter, saya seorang spesialis kandungan. Konsultan saya bayi tabung, tetapi dokter saya bidang biologi molekuler, terutama reproduksi dan lain-lain. Itu saya. Setiap hari saya di Universitas Brawijaya, nggih, di Fakultas Kedokteran. Stay saya ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Ya. Memang saya juga ketua ID dan POGI Malang. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita di forum belajar, mengkaji, ngaji, itu adalah suatu forum yang didoakan oleh Rasulullah. Jadi seru sebenarnya. Jadi kalau tadi teman-teman KSO, mohon maaf mungkin saya tidak kenal satu persatu. Ya. Dari teman KSO dan umur-umur kita juga mungkin mirip-mirip saja, wong saya sudah hampir 60 tahun. Bentar lagi pensiun. Iya. Jadi kalau sudah teman-teman KSO ini sekian ratus, wah luar biasa. Jadi belajar, mengkaji, ngaji, apapun istilahnya Bapak Ibu sekalian,
itu adalah forum yang didoakan oleh Rasulullah, gitu. Jadi luar biasa. Jadi forum yang didoakan Rasulullah itu adalah ngaji, belajar. Jadi kalau kita semuanya rajin, itu otomatis otomatis gampangan kita itu kandung itu sudah Rasulullah sudah mendoakan kita, gitu. Itu hadisnya, Amin. ada hadisnya. Ada juga hadis yang lain yang cerita pada suatu sore Rasulullah itu masuk ke masjid, kemudian ada grup, dua grup, satunya grup yang ya sholat, istighfar, kemudian tahlil, tahmid dan seterusnya berdoa gitu, khusyuk banget. Kemudian forum yang kedua itu bergerombol gitu, ya cukup banyak juga ya imbang lah jumlahnya dan belajar diskusi tentang Al-Quran. Nah, kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara dua forum itu, satunya demikian khusyuknya beribadah, ya kan? Satunya lagi forum diskusi belajar itu, Rasulullah pilih yang mana gitu. Rasulullah pilih yang mana? Ya, kemudian beliau beranjak bergerak menuju forum belajar, ya, forum mengkaji. Nah, dari situ, ya, dari sikap ini sebagai suatu, kita jadikan sebagai suatu hadis bahwa memang orang belajar itu mendapat tempat, mendapat prioritas, ya, dari Rasulullah. Jangan heran, Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang belajar itu juga kalau ada apa-apa sampai meninggal juga termasuk syahid. Ya, karena memang begitu. Termasuk di sini adalah orang hamil. Jadi kalau saya menolong ibu-ibu hamil itu serius banget karena ini calon-calon syahid, gitu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu sangat penting, sangat prioritas, luar biasa. Forum-forum kelas ya, kelas belajar itu semoga nanti bisa menjadi dimensi dunia dan akhirat. Kenapa? Kalau forum itu sangat baik, terus-menerus, dan bisa berlangsung, nanti kalau di surga itu, anggota forum itu tidak ada, dan anggota forum itu yang di surga bertanya kepada Allah, maka itu sudah syafaat. Ya Allah, dulu teman saya di mana ya? Yang apa? Yang di KSO dulu gitu, kok nggak ada gitu. Nah, tolong nanti saya dipanggil ya Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ikut panjenengan di surga ya, tanyakan ya Allah, dokter Sutrisno dulu pernah lo pagi-pagi gitu. Iya, dipanggil. Sam, Ternyata Sami. pertanyaan kepada Allah itu syafaat, Bapak Ibu sekalian. Itu hadis qudsi itu. Nanti mau panjenengan lihat. Nah, itu luar biasa. Jadi berkumpulnya orang baik itu barokah gitu aja. Baik tanda petik ya namanya manusia itu kan selalu ada ketidakbaikan dan itu ditutupi oleh Allah. Jadi baik itu barokah. Kenapa? Itu adalah doa yang dimintakan oleh Rasulullah ketika ada di Sidratul Muntaha. Itu. Dan itu Allah memberikan salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah meminta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga barokah, kebesaran, keselamatan itu juga untuk kami dan orang-orang yang ahli ibadah dan soleh. Jadi dimintakan di langit ketujuh loh Bapak Ibu sekalian. Langit ketujuh itu dimensinya sudah melebihi 10 kalau kita bicara fisika. Nah, kata-kata saya ini menjadikan suatu landas yang kuat bahwa KSO ini harus diteruskan. Mempunyai dasar-dasar keagamaan yang kuat dan lebih daripada itu juga mempunyai dasar-dasar pemikiran ilmu yang kuat. Gampangannya sudah ihdinas syiratal mustaqim. Sudah kita semua, panjenengan semua sudah berada di jalan yang lurus. Tidak boleh ragu-ragu lagi untuk meneruskan forum-forum kajian semacam itu. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu hidup ini, kita ini makin tua itu makin aneh. Jadi secara biologi menunjukkan, dan orang selalu yakin bahwa orang kalau tua itu dikatakan organnya mengalami kemunduran. Itu common sense begitu. Nah, saya ingin menunjukkan pada Anda semuanya, teman-teman saya, bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, tentu kalau kita ingin belajar ilmu, belajar agama, belajar tauhid menuju Tuhan, itu ada syaratnya. Ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Supaya apa?
kita bisa mencerap. Karena sejak zaman dulu, ribuan tahun peradaban manusia, jadi sampai saat ini, bukti-bukti arkeologi itu bisa mendeteksi keberadaan sampai ke Nabi Ibrahim. Itu bukti-buktinya ada. Tapi kalau keberadaan peninggalan Nabi Adam, Nabi Nuh, itu belum ada. Tapi begitu Nabi Ibrahim, bukti-buktinya ada. Ya, bukti-buktinya ada. Sehingga sekian ribu tahun yang lalu, itu ada bukti-bukti arkeologinya. Jadi kalau kita berdebat secara ilmuwan, ada bukti-bukti yang baik. Nah, mungkin keberadaan Nabi Musa, ya kita bisa ketemu mungkin muminya Fir'aun, di mana di paru-parunya ada ganggang laut, gitu. Nah, itu bukti-bukti ilmiah yang tidak mungkin terbantahkan. Tapi karena yang jadikan bukti adalah Fir'aun, itu tentu penuh dengan kontroversi, ya kan. Tapi kalau bukti-buktinya Ibrahim dan seterusnya luar biasa, termasuk eh, Daud Sulaiman alaihissalam, itu bukti-buktinya ada semuanya, fisiknya. Nah, kalau kita ingin belajar ilmu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jadi kita harus menghindari tiga orang ini. Satu, orang fanatik. Orang kalau sudah fanatik, waduh, enggak bakal bisa diberitahu. Oh, enggak, pokoknya ya itu. Pokoknya itu. Jadi kita jangan fanatik, kita harus open mind. Ya, open mind. Ya, kita harus fanatik. Enggak boleh fanatik. Kita harus terbuka pikiran kita bahwa memang ada sesuatu yang belum diketahui. Dan itu sungguh ada di dalam Al-Quran. Bahwa tidak semuanya bisa dipahami, tetapi juga banyak yang bisa dipahami. Muhammad dan mutasyabihat. Terus silakan Bapak Ibu lihat situ. Kita harus siap menerima. Oh, memang banyak sekali yang belum kita pahami. Dan itu open mind. Kita harus siap menerima informasi itu meskipun dalam proses. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kita diminta open mind, contohnya nyatanya apa? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya dulu bikin patung. Wah, maksud Tuhan seperti ini, gitu kan? Gak percaya, eh, pindah lagi mungkin ketemu bulan, ya kan? Ah, maksud gini Tuhan, ya kan? Matahari, bintang, ya akhirnya dituntun oleh Allah untuk menuju Allah Ta'ala. Ya, itu kita bisa lihat scripture, eh, buku-buku tentang Mesopotamia. Nah, itu ada di situ, Bapak Ibu sekalian. Evolusi orang-orang Mesopotamia mencari Tuhan mereka. Nah, jangan jadi kita orang yang fanatik supaya kita bisa terbuka. Terus kedua, orang yang sukar untuk diajak belajar, orang jatuh cinta. Dan jatuh cinta ya wes Bapak Ibu sekalian, wes nggak bisa dikandani, ya. Ya, jadi kalau saya banyak pasien-pasien yang jatuh cinta, percuma, ya kan? Nasihati wis gak iso gitu ya. Bisa percuma. Dan tentu saja orang bodoh, ya sudah. Kalau namanya orang bodoh itu ya ribet Bapak Ibu sekalian ngasih tahu. Maka kita harus jangan menjadi ini. Karena hal-hal ini tidak akan bisa membuat kita maju. Ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menantang kita. Ayo, kamu itu open mind. Kamu belajar. Pelajari itu ilmu. Ya, pelajari itu ilmu. Ya, pelajari ilmu. Pelajari dari barat ke timur, atas dan bawah, apa saja sekitarmu, maka kamu akan tahu bahwa itu adalah pameran kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu memberikan luar biasa. Jadi, wah, Allah itu memang dengan kuasanya bisa apa saja, bisa apa saja dari tiada jadi ada, bisa. Tetapi Allah adalah Maha berilmu, ya. Maha berilmu sehingga apa yang dikerjakan Allah itu ilmunya bisa kita runut, Bapak Ibu sekalian. Bisa kita runut, bisa kita teliti, bahkan bisa kita kuantifikasi secara ilmiah. Itulah. Jadi sehingga Allah Maha berilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu orang-orang sekelas Einstein pun di mana dia luar biasa di dalam fisika teori. Dia banyak belajar astrofisika. Tapi kalau saya lihat dari buku-bukunya dan penampilannya, dia itu lebih cenderung menjadi orang yang fiksi. Jadi dia di otaknya itu bisa suatu mensintesa pemikiran-pemikiran dan lain-lain yang pada ujung-ujungnya membuktikan kebenaran dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga
apa yang dia dapatkan dengan rumusnya yang sampai sekarang belum terpatahkan, EMC kuadrat, menunjukkan adalah suatu hal yang luar biasa di alam ini, di mana kesimpulannya adalah tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan. Nah, ya, jadi nggak mungkin Tuhan itu bermain dadu, hanya tebak-tebakan, ya hanya main-main, hanya sekedarnya gitu. Tapi sungguh Tuhan itu maha berilmu, apa yang dia kerjakan penuh dengan ilmu, dan kita semuanya disuruh mengkajinya. Suatu struktur molekul manusia, itu kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat geleger kita, manusia sekarang ini, kita bekerja di ilmu biologi. Kita ada kepala, ada otak, di situ di otak ada bagian yang namanya korteks cerebri, tempat memori. Kemudian di situ ada hipotalamus, tempat basic instinct kita. Kemudian dulu kita punya pineal gland, di mana kebijakan, kewaskitaan, clairvoyant, dan segala macam kemampuan kita untuk menangkap sinyal itu ada di pineal gland. Kemudian di situ ada hipofisis yang mengatur hormon, turun ke bawah struktur otot, struktur kulit, struktur tulang, jantung, dan sistem-sistem endokrin yang lain, itu semuanya berfungsi sangat-sangat sempurna. Berfungsi-fungsi sangat sempurna. Juga dengan binatang. Itu dengan memikul prinsip-prinsip biologi. Tetapi begitu kita mengurai lagi manusia, masuk ke dalam lagi jadi organ, jantung misalnya. Di jantung kita lihat lagi apa? Ada sel di situ. Loh, di sel dilihat lagi ada apa? Ada berbagai macam endokrin, ada berbagai macam molekul, ada berbagai macam hormon, ratusan mekanisme kimia yang bekerja sangat luar biasa. Maka kalau kita belajar di situ, kita sudah lupa akan biologi karena kita diuruki, ditimpa oleh proses-proses kimia, dan itulah kita belajar ilmu kimia. Bayangkan orang hidup ketika kita masuk ke level seluler, kita berubah jadi kimia. Namun kalau kita lagi ke dalam lagi, kita ada kromosom, kemudian kita urai lagi menjadi basa-basa nitrogennya. Kita lihat ternyata ada elektron, ada proton, ada neutron. Wah, ternyata manusia hidup itu ya. Kalau kita lihat ke dalam, ternyata nggak berwujud apa-apa. Ternyata hanya kumpulan molekul-molekul yang bergetar, seperti string, seperti dawai. Maka di situ hukum-hukum fisika berlaku, hukum termodinamika 1 dan 2, gaya nuklir kuat sedang dan lemah, gaya gravitasi berlaku di situ. Ternyata kehidupan kita juga menganut prinsip-prinsip hukum fisika, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kelihatan Bapak Ibu sekalian, kalau kita semakin dalam mempelajari kehidupan kita, pada hakikatnya kita ini tidak menemukan apa-apa, kecuali menemukan kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita urai kehidupan kita, kalau saya mengambil satu sedikit saja kulit saya yang saat ini, kemudian saya periksa ke mikroskop, kemudian saya urai menjadi DNA, kemudian saya urai lagi menjadi molekul-molekul, maka sesungguhnya batas hidup dan mati itu sungguh tidak jelas. Karena pada orang hidup dan orang mati akan mendapatkan profil yang sama, kecuali gerakannya. Nah, kita lihat bahwa kalau suatu sel hidup, maka proton, elektron, neutron, dan segala macam di level seluler sampai quark itu selalu berputar, selalu beredar. Tetapi pada orang mati, energi itu tidak ada. Ya, tapi basicnya, struktur dasarnya sama. Nah, kita akan mendapatkan suatu pemahaman bahwa kalau kita paham betul tentang ilmu, maka kehidupan dan kematian sungguh sangat tipis dalam waktu yang bersamaan. Sehingga banyak ahli fisika mengatakan time does not exist. Waktu itu sesungguhnya tidak ada. Itu kata mereka. Kenapa? Karena dalam tempo yang bersamaan hidup dan mati itu bisa berimpit dan berbeda dalam hitungan yang sekian sekian detik. Bapak Ibu sekalian,
Kadang-kadang kita bangga, aku bangga aku bisa baca bukunya Neil Tyson yang baru. Apa itu? Origin. Ya, Origin. Origin itu tentang fisika yang luar biasa. Dia merangkum temuan-temuannya Einstein, temuan-temuannya eh, Carl Sagan, Stephen Hawking, dan lain-lain. Kadang-kadang kita bangga mensitir, wah kita ini sebenarnya sih ya, kita ini saling berhubungan satu dengan yang lain, ya kan? Antara proses biologi, fisika, kimia, bumi dan langit, ya kita ini satu sebenarnya. Ya apa? Kita ini adalah satu atom yang sama. Kadang-kadang kita tuh bangga gitu. Jadi kalau di forum-forum ilmiah ini siapa ini? Wah, ini, Neil deGrasse Tyson. Wah, ya tahun berapa? Ya bangga, ya bangga. Kadang sampai kita lupa, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran itu Allah itu sudah sangat jelas memberikan hukum-hukum yang jauh lebih hebat apa yang disampaikan oleh Tyson tadi. Di dalam buku itu, Bapak Ibu sekalian, Tyson tuh begini mengatakan, Neil deGrasse Tyson mengatakan begitu. Saya bikin gampang aja. Ayo lihat ke atas. Ayo lihat ke atas. Kamu yang sadar atau kamu yang nggak sadar. Pokoknya lihat ke atas. Maksudnya lihat ke langit gitu. Kenapa? Kamu akan menemukan keluar biasaan. Ya kan? Kehidupan kita akan ditemukan kalau kita lihat ke atas. Ya. Maksudnya lihat ke atas itu kita mempelajari jagat raya dalam skala makros. Kenapa? Itu luar biasa. Dia seorang yang bisa membuktikan bahwa dalam universe ini luar biasa. Itu sehingga dia ngajak orang-orang, ayo biar kamu pinter, biar kamu sadar, lihat ke atas. Kita lihat ke atas. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala itu, aduh, sebenarnya sudah memberikan kita, cuman kita ini bisa baca tapi nggak bisa memahami ini, termasuk saya ini, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari layatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kita harus belajar bagaimana langit tercipta dan bumi tercipta. Big Bang, universe, ada yang multiverse, string teori. Nah itu. Jadi mereka belajar itu, tapi kita tidak belajar. Padahal Allah sudah nyuruh kita. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, gravitasi bumi, gravitasi bulan, pasang naik, pasang turun, pasang surut, kelembapan, dan lain-lain. Silih bergantinya malam dan siang adalah tanda ayat bagi orang yang berakal. Nah, jadi ilmu sebenarnya itu. Jadi kalau langit, bumi, pagi, siang, malam, itulah ilmu. Tapi syaratnya apa? Orang yang mau belajar. Dikatakan orang-orang yang berakal. Jadi syaratnya kita harus berakal. Nggak boleh kita fanatik. Nggak boleh kita jatuh cinta. Nggak boleh jadi kita orang bodoh. Ya kan? Karena syaratnya untuk tahu itu harus berakal. Tanpa berakal nggak mungkin bisa deh belajar tentang astrofisika, tentang geografi, tentang nuklir kuat, nuklir lemah, gravitasi, antar molekul, tentang quark dan lain. Nggak mungkin tanpa kita menggunakan akal kita. Itu. Lah, Allah memberikan tuntunan. Apa sih tandanya orang yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang ketika berdiri, duduk, tidur, mereka tuh selalu berpikir tentang penciptaan Allah. Jadi kita tuh berkumpul, guyon, ngomong, tidur itu selalu kita tuh nuansanya ingat kebesaran Tuhan. Sehingga pada orang-orang yang tatarannya seperti ini, teman-teman sekalian, pada hasilnya akhirnya itu, iya ya, apa saja nanti kok Tuhan sudah atur, Tuhan sudah atur. Sehingga selalu mendapatkan kebesaran dan melihat pameran kebesaran Tuhan. Sehingga kalau orang-orang sudah kagum, maka Robbana ma kolakta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, luar biasa engkau ini memang. Ya kan? Luar biasa engkau ini memang. Ya kan? Nah, kalimat ini Bapak Ibu sekalian hanya didapat dari mereka-mereka yang memang mendapat hidayah.
yang mendapat hidayah. Artinya staffnya itu sudah percaya kepada Tuhan. Nah ini kalau di tangan-tangan orang ahli fisika semacam Stephen Hawking, ya nggak percaya gitu. Selalu mengatakan Tuhan tidak ikut serta, ya kan? Tapi kalau di tangan Einstein, wow, dia percaya banget bahwa Tuhan bermain luar biasa di sana. Yang terbaru gitu juga Profesor Michio Kaku yang sekarang dapat Nobel barusan dan sekarang fisikawan terbesar, salah satu terbesar dunia, mengatakan Tuhan mempunyai rencana pada jagat raya ini. Ini luar biasa. Nanti lain kali kita kaji bagaimana teman-teman mereka dengan string teorinya bisa mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana. Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan membaca di dalam Al-Quran itu banyak ya ayat-ayat apalah takilun. Apakah kamu tidak berpikir? La'alakum tatafakkarun. Apakah kamu sudah berpikir? Supaya kamu berpikir. Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Dan seterusnya, seterusnya. Supaya kamu memahami. Ini membutuhkan olah pikiran, olah kita. Tidak taklid. Kita harus berpikir. Makanya kalau kita ingin betul-betul melaksanakan tauhid, kehidupan kita berjalan, berbaring, duduk, selalu berpikir kepada Tuhan. Kopi yang ada pada saya ini, Bapak Ibu sekalian, ribuan orang terlibat membuat kopi. Mulai yang menghidangkan, yang menjemur kopi, yang mengantarkan kopi, yang memanen biji kopi, yang memelihara biji kopi, tanaman kopi, yang matun, yang merumput, memberikan obat luar biasa. Akhirnya menjadi sebuah kopi yang bisa saya minum. Artinya bahwa kopi yang ada pada saya ini rentetan peristiwa manusia yang luar biasa, ribuan, ribuan mungkin, dan itu tidak ada yang bisa mengatur kecuali Tuhan yang Maha Esa Allah Ta'ala. Ini yang yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga selalu bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ini yang menyuruh kita untuk berpikir. Dalam Al-Ghoshiyah juga begitu Bapak Ibu sekalian. Silakan dibaca di sana. Ayo kamu belajar bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu memerlukan dukungan ilmu pengetahuan, teori, biologi, fisika, dan kimia yang sangat kompleks. Dan hanya bisa dikaji orang-orang yang tekun, istiqomah, serius di dalam mengejar ilmu. Maka tentu dalam usia kita ini, tentu kita harus menjadi motivator, motivator diri sendiri, tetangga, dan generasi muda kita agar serius di dalam mengkaji ilmu, karena mengkaji ilmu adalah bagian dari aktivitas agama. Suka atau tidak suka Bapak Ibu sekalian, sekarang kita yang sudah 7,4 miliar jumlahnya ini, tentu tidak akan bisa hidup di bumi melebihi 9 miliar. Karena daya dukung bumi ini hanya 9 miliar. Air, makanan, apa ada di bumi itu hanya 9 miliar. Ya. Maka kalau lebih dari itu, tentu bencana akan terjadi. Saling membunuh, saling minum darah, dan saling makan daging. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi ada sumber makanan bila sudah mencapai 9 miliar. Maka kenapa Elon Musk sedang giat-giatnya mencari planet-planet lain yang bisa dihidupin. Mereka mengincar Mars, mereka mengincar berbagai tempat bulan jagat raya. Tapi selama peradaban kita masih peradaban fosil, peradaban hanya bahan bakarnya itu dari minyak, dari tanah, itu tidak mungkin kita pernah bisa keluar dari bulan. Tidak mungkin. Kalau kita ingin ke planet lain, kita bahan energi kita harus dari matahari. Karena dari matahari itu bisa menjangkau seluruh planet-planet yang ada di tata surya kita. Tetapi kalau kita hanya bahan bakarnya fosil, tidak mungkin bisa ke sana. Sejauh kita hanya sampai kepada bulan. Nah, juga nuklir ada keterbatasan tertentu. Namun kalau kita bahan bakarnya adalah energi matahari, maka kita bisa sampai ke tata surya matahari kita. Tetapi begitu kita mau keluar dari matahari, maka kita harus menggunakan galaksi, ya galaksi, energi galaksi. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, nanti kalau panjenengan baca ilmu, ada peradaban tipe 1, 2, 3, 4, 5. Dan saat ini kita masih peradaban tipe 0. Kenapa? Ya kita bahan bakarnya dari tanah.
Apakah kita makan, apakah kita hanya fosil, itu masih nol ya. Kalau satu nanti luar biasa. Dan ke depan tentu akan suatu revolusi yang luar biasa tentang peradaban manusia ini. Dan kita sebagai manusia itu evolusinya luar biasa. Dan bukti-bukti ilmiah juga ada. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, sekian ribu tahun ini, kehidupan manusia ini ternyata memang hanya 10% saja yang tenang. 90% itu selalu ada peperangan di tahun-tahun itu. Selalu ada pembunuhan, pengusiran, penyiksaan, dan perbudakan di tahun-tahun itu. Hanya 10% saja yang dunia ini tenang. Sehingga sampai sekarang Bapak Ibu sekalian ada perang di Gaza, perang di Laut Merah dan lain-lain. Bahkan nggak tahu pemilu kemarin gimana, ya kan? Itu memang bagian dari sekian ribu tahun yang hanya 10% saja yang tenang, ya. Sehingga jangan heran, memang sebatas kita sejauh kita mendapatkan bukti-bukti ilmiah bahwa memang peradaban manusia itu penuh dengan kekerasan, ya, penuh kekerasan. Bahkan panjenengan bisa membaca sejarah, kapan sih kekerasan pertama? Ya Habil dan Qabil sudah ada kekerasan di sana. Nah, sehingga inilah menurun genetik turun ke bawah. Dan tentu orang Israel itu adalah suatu bangsa yang suka sekali membunuh para nabi-nabinya. Itu Israel. Sehingga kalau zaman sekarang aja dia suka membunuh orang, lalu nabi-nabinya juga dibunuh. Mereka sangat enteng sekali melakukan pembunuhan itu. Itulah orang Israel. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Mencari ilmu adalah salah satu pintu mencari surga. Mari kita giatkan untuk mencari ilmu. Dan tentu kita semuanya dulu sejak kecil kita sudah tahu apa sih ayat yang pertama turun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan kau itu adalah Maha Mulia. Dia yang mengajarkan dengan kalam, ya, mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui. Bacalah, artinya belajarlah, pelajarilah, renungkanlah bagaimana tentang manusia. Kenapa ini pertama diturunkan? Karena jangan bicara tentang yang besar-besar, bicara aja tentang dirimu. Itulah cara Allah mendidik kita, step by step. Wis, jangan berpikir yang abot-abot, jangan berpikir yang berat-berat. Belajar ada tentang dirimu, tentang apa yang ada padamu. Nah, itu supaya apa? Supaya kita gak bingung. Saat itu masyarakat kita, para sahabat, Rasulullah dituntun. Iki loh, belajar aja dirimu itu loh. Iya kan, gampang-gampangan gitu. Nah, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kalau terpencar-pencar terus saja, yang kalau kita satukan akan membentuk suatu konsep embriologi manusia yang luar biasa. Nanti lain kali kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Detison, Grace Detison, lihatlah ke atas, melihat universe. Tetapi dalam al-alaq, lihatlah dirimu. Kita disuruh melihat ke dalam. Loh, ada apa sih? Kok bisa begitu? Ya kan? Dan di dalam Ali Imran yang tadi saya sampaikan, 190, pelajari dong langit bumi. Bergantinya siang dan malam. Dan renungkanlah kamu saat berjalan, duduk, berdiri. Kenapa begitu? Ya, al-alaq, lihatlah ke dalam. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya memberikan contoh yang sederhana saja, supaya gampang. Kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa universe dekat raya kalau kita foto dengan sel saraf kalau kita foto itu mempunyai penampakan yang mirip, mempunyai penampakan yang kemiripan. Ini common sense. Ini sesuatu yang konsep gampang, detailnya tentu lebih luar biasa lagi. Maka kalau kita melihat ke atas seperti Ali Imran 190, kemudian kita melihat ke dalam al-alaq, luar biasa. Jadi ada kemiripan-kemiripan yang sungguh sudah direncanakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah direncanakan Allah Ta'ala. Ini loh, kemanapun kamu menghadap, hanya kebesaran Tuhan yang kamu dapat. Maka itulah, begitu kita sudah tahu kebesaran Tuhan, dan kita ridho, ikhlas, kita sadar, kita berdoa. Doanya apa? Robana, makolakta, hadabatila, subhanaka, fakina, adabanar. Maka kita bisa menerima tahu
bisa memelihara tauhid kita. Wis Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Kuasa. Kemanapun saya selalu melihat kebesaran-Mu. Dan itu adalah pameran. Ya, pameran akan kebesaran Tuhan. Sehingga sadar, lah kalau Tuhan yang seperti ini, maka saya nggak ada apa-apanya. Nah, universe dan neuron itu suatu luar biasa, Bapak Ibu. Mempunyai kemiripan yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam Al-Quran, nanti panjangan cari, bahwa setiap waktu Allah Ta'ala dalam kesibukan mencipta, maka di dalam kehidupan jagat raya ini, tapi ingat jagat raya bukan hanya satu ini ya Bapak Ibu sekalian, ini masih langit pertama ya, masih ada langit yang ketujuh lagi, kayak apa ya. Jadi sampai galaksi-galaksi itu masih langit pertama itu Bapak Ibu sekalian. Masih ada langit yang kedua, ketiga, keempat ya. Setiap saat Allah selalu dalam kesibukan mencipta. Artinya apa? Ada sesuatu yang baru yang terus Allah buat setiap detiknya. Kita lihat di dalam universe, bintang-bintang baru selalu muncul dari tengah-tengah nebula. Selalu begitu. Nah, selalu begitu. Jadi jangan heran kalau nanti kalau ada putra-putri panjenengan belajar tentang astronomi, bisa menemukan bintang-bintang baru, matahari-matahari baru yang jumlahnya triliunan ini bertambah terus setiap saat di dalam kandungan nebula luar biasa. Sehingga setiap saat Allah dalam kesibukan mencipta seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, ternyata otak kita juga seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan otak itu kalau makin tua terus makin berkurang. Yang tadinya 1,5 triliun terus turun terus sekarang makin tua. Nah, ternyata tidak. Otak kita itu bisa menumbuhkan sel-sel otak baru yang namanya plasticity. Jadi, kalau otak kita itu ada yang mati karena aging, karena proses kematian sel, maka kalau kita aktif berpikir, kalau kita aktif menalar, kita aktif menulis, kita aktif membaca, kita aktif apa saja yang menggunakan otak kita, maka teman-temannya itu sel-sel otak itu menciptakan sel-sel otak baru, menciptakan jaras-jaras baru, menciptakan koneksi-koneksi baru. Itu namanya brain plasticity. Sehingga jangan heran kalau panjenengan sering ngaji, sering belajar, sering diskusi, dan kalau diskusi itu ya ada yang ngomong, ada yang guyon, dia biasa aja. Pokoknya, pokoknya boleh, tapi yang penting jangan dimasukkan ke hati gitu aja ya. Namanya juga sama teman. Kita sering menggunakan otak kita untuk beraktivitas, maka plasticity ini akan bisa bekerja dengan bagus. Maka jumlah sel-sel otak kita terus akan ditahan jumlahnya, tidak akan turun. Maka meskipun usianya bertambah, jangan sampai pikun. Nah, jangan sampai pikun. Dengan cara apa? Terus ngaji, terus diskusi, terus belajar. Sehingga dalam grup-grup WA itu kalau ada teman-teman saya udah pensiun cerewet gitu, ya saya senang juga. Ini bagus ini. Orang ini tidak sadar dia itu memelihara kesehatan otaknya gitu. Makanya ada juga grup yang tidak komen akan kita keluarkan. Nah, itu juga ada grup itu. Atau yang tidak komen dikasih hadiah yang itu. Itu artinya apa? Ayo komen gitu, ayo diskusi gitu ya. Ya, itu adalah cara-cara untuk memelihara agar aktivitas otak kita ini aktif. Brain plasticity itu sudah konsep-konsep ilmiah dan itu terjadi. Ya, mohon izin saya minum sebentar gitu, teman-teman. Monggo. Ngapunten. Nah, maka kalau di grup nanti ada yang cerewet, ya alhamdulillah, berarti orang ini ngerti brain plasticity, ya kan? Aktif. Jadi ojo ojo di sini nih. Iki cerewet lagi, gak iuran gak melu tapi ngomong terus. Ya, ya ini justru ini caranya bahwa orang ini secara tidak langsung mengerti bagaimana tentang brain plasticity. Ini ada seperti jagat raya selalu membuat bintang-bintang baru di tengah nebula. Maka otak kita juga akan terus menciptakan zat-zat baru begitu kita aktif menggunakannya. Dan itulah kenapa di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, silakan nanti cari setiap detiknya, setiap saat, setiap waktu Allah Ta'ala dalam kesibukan mencipta. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dulu kan
sebenarnya kan nggak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada. Kemudian jadi ada. Jadi ada pun kita juga nggak tahu juga. Ya, ketika di dalam perut embrio, kita juga nggak tahu juga kita itu. Sehingga di perut itu orang kan gampang sebenarnya. Apa sih orang kok mikir surga itu susah-susah? Gimana? Di sana nanti nggak makan tapi kenyang, atau nggak makan, makan terus tapi tidak buang air besar. Kita bisa hidup selalu bahagia, selalu happy, ya kan? Kita tidak ada kedinginan, tidak ada kepanasan. Nah, jadi itu kalau kita tidak paham itu piye ya konsepnya itu ya, gitu kan? Gimana kok bisa begitu? Tapi kalau saya belajar ultrasonografi, melihat bayi dalam perut ibunya, memahami surga itu tidak susah, Bapak Ibu sekalian. Bayi itu tidak pernah masak, tidak pernah ke dapur, dia selalu kenyang, seger, ya kan? Dia nggak selimutan, nggak apapun, tapi dia tidak pernah kedinginan karena ketubannya dijaga oleh ibunya. Ibunya boleh menggigil, tapi ketubannya tetap hangat. Dan suhunya juga tidak panas, tidak dingin, pas dengan dia. Ya kan? Dia makan terus itu, Bapak Ibu sekalian. Bayi di perut itu juga makan, ucap-ucap terus, nyam 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 gitu. Juga senyum, juga mencucu, juga marah, juga kedip-kedip, ya kan? Bisa, ya kan? Dan dia walaupun makan, dia tidak buang air besar, sehingga ketubannya selalu jernih, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, dari bayi aja iya ya, ketika di perut aja kayak gitu. Jadi memahami kehidupan di surga itu sebenarnya kita bisa mendapatkan dari ilmu pengetahuan saat ini. Walaupun nanti di surga lebih kompleks ya. Kemudian juga akan tumbuh dari bayi, ngedot, ngompol, dan tumbuh-tumbuh sampai menjadi orang dewasa, sampai nanti suatu saat akan mati. Nah, ternyata di jagat raya pun juga hal serupa terjadi. Ada kelahiran di nebula, ada kelahiran bintang-bintang, dan akan tumbuh, akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan suatu saat kemudian akan mati. Siklus ini terjadi pada kehidupan dalam level kita, level mikro, level makro. Juga di dalam level mikro, sel-sel itu tadinya cuma satu. Kemudian dia akan tumbuh dari pasangannya. Nanti lihat di dalam Anissa, tumbuh dari pasangannya. Dan kemudian akan jadi banyak, dan pada suatu saat tertentu akan menuju suatu kematian. Itu adalah di level mikro. Di level makrokosmos juga hal yang serupa. Dan di level biologi seperti yang kita alami kita setiap hari. Seperti itu, teman-teman sekalian. Kita lihat di sini, apa sesungguhnya yang terjadi bila suatu sel itu mati? Sel itu, kalau kita lihat, kalau kita belajar biologi dan biologi molekuler, kematian sel itu bisa baik, bisa tidak baik. Ya kan? Jadi yang, wah, kematian yang baik, itu yang kita minta. Kematian yang tidak baik, itu kalau bisa kita jauhi. Kenapa? Karena kalau kematian baik, itu tidak menimbulkan dampak. Ya. Jadi kematian baik itu kalau di sel istilahnya namanya apoptosis itu tidak menimbulkan dampak Bapak Ibu sekalian. Orang tidak sakit walaupun selnya mati. Kenapa? Karena kematiannya sudah ditoto, sudah ditata sama dia. Mana dulu yang keluar, mana dulu yang pecah, siapa yang mengambil, terus reruntuhannya tadi siapa yang akan menyelesaikan. Semua sudah ditoto, dan yang menata itu adalah dirinya sendiri dan tetangganya. Itu namanya apoptosis. Nah, selnya kematian yang baik ini, ya, yang mati yang sehat, kematian yang ya tidak menimbulkan dampak ini, inilah seperti pada kita, ya kita doa kita bahwa minta supaya di akhir hidup kita ada menemui kematian yang bagus. Tetapi sel ada juga yang mati yang tidak baik, ya kan? Tidak baik, ya kan? Yaitu sel yang pecah karena sesuatu yang tidak pernah terencana. Nah, sel-sel yang mati yang tidak baik inilah Bapak Ibu sekalian menimbulkan gejolak karena dia akan melepaskan berbagai macam enzim dan debris-debris yang akan meracuni sekitarnya, akan membuat tetangganya sakit, bahkan akan merangsang kematian sel-sel yang lain. Sehingga sel-sel yang mati karena suatu proses patologi itu akan melepaskan
dead ligand, ligan kematian. Dan ligan kematian itu adalah penyakit. Artinya dia bisa ikut sel manapun dan merangsang kematian pada sel-sel yang lain. Maka tentu kematian yang baik inilah Bapak Ibu sekalian lewat sel apoptosis. Dan kematian yang tidak baik itulah yang harus dihindari karena ini adalah orang sakit. Nah, tentu bagaimana dengan di jagat raya? Hal yang serupa terjadi. Yang sakit, yang aging, dia akan menjadi supernova yang menghembuskan suatu energi yang luar biasa banyaknya. Tetapi dia yang mati dengan baik, maka dia akan dimakan oleh black hole. Dan itu tidak menimbulkan gejolak. Nah, prinsip-prinsip yang sepadan ini sesungguhnya itulah yang harus kita lihat kalau kita ingin belajar seperti Ali Imran 190 dan juga dalam mempelajari kita sebagai manusia. Betapa luar biasanya kita menengok ke atas, belajar makrokosmos akan menemukan Tuhan. Kita belajar biologi dengan elektron mikroskop, kita juga akan menemukan Tuhan. Sehingga prinsip-prinsip ibadah dalam Islam itu sungguh ada dasar-dasar ilmiahnya. Nah, kemudian ada satu yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan suatu kebetulan bahwa ada suatu proses di dalam sel yang sangat luar biasa. Kenapa dia itu bisa mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa dan membenarkan tentang puasa. Ya, apa itu tentang autopagi? Jadi autopagi itu adalah suatu proses cell cleansing. Jadi sel itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi dalam kehidupan ini, proses aging itu pasti ada sel-sel kita yang rusak, yang kotor, yang tercemar. Ya. Maka di sel-sel jumlahnya kalau sudah sampai triliunan yang tercemar, itu tampilan biologis akan berubah. Di jantung akan kena serangan jantung, kemudian akan menurunnya kontraktilitas jantung, di pankreas akan menurunkan insulin jadi diabetes, di kepala akan sel-sel neuronnya akan turun, sel glianya akan turun jadi pikun, di otot akan ototnya mengecil jadi tidak kuat berjalan, di paru-paru kemampuan untuk menghirup dan menyimpan oksigen juga turun, maka dia mudah sesak dan lain-lain dan lain-lain. Itu adalah proses di mana banyak sekali sel-sel tanda petik tercemar oleh suatu polutan-polutan tertentu yang tidak bisa dibersihkan. Autophagy adalah suatu proses regenerasi sel yang bisa men-cleansing dirinya sendiri. Bahkan dalam level tertentu, bila kerusakannya demikian berat, maka dia dimakan oleh tetangganya dan diganti oleh sel baru. Seperti neuroplasticity di dalam konsep-konsep di kepala. Dan salah satu yang bisa mencetus terjadinya autophagy adalah puasa. Kenapa? Berpuasalah kamu agar sehat. Nah, itu ya. Jadi memang kalau Rasulullah bersabda, berpuasalah kamu agar sehat. Itu dasar-dasar ilmiahnya luar biasa dengan prinsip-prinsip autophagy. Nah, tentu kembali ke sini lagi Bapak Ibu sekalian. Dalam al-alaq ini, janganlah jauh-jauh mempelajari pada tahap-tahap awal. Pelajarilah dirimu sendiri. Luar biasa yang ada pada kita dan kita tentu bisa memperoleh dan menjaga ketahuan kita. Untuk menjadi manusia itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak mudah. Kenapa? Karena sel telur seorang perempuan itu jumlahnya 6 juta. Jadi seorang perempuan itu bisa mempunyai anak 6 juta karena sel telurnya 6 juta. Tetapi semuanya akan mati melalui apoptosis yang saya sampaikan tadi. Dan dia hanya bisa menjadi 300 butir saja yang bagus kualitasnya. 300 butir sel telur manusia. Nah, bayangkan berarti seorang perempuan bisa mempunyai anak 300 anak. Nah, itulah kenapa kalau saya bayi tabung, saya akan berusaha memberikan hormon dari luar supaya sel telur yang normatifnya sebulan itu cuma satu, saya buat yang banyak. Sehingga dengan obat-obat tertentu, kita bisa membuat sel telur tumbuh. Sehingga dalam satu siklus bayi tabung, karena obatnya itu saya manipulasi, maka saya bisa mendapatkan berpuluh-puluh sel telur sekaligus. Ya.
Maka tentu Bapak Ibu sekalian, proses evolusi yang sangat singkat ini sungguh mengagumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahya'akum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu itu ingkar kepada Allah padahal kamu itu dulu mati, kemudian kamu dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, dan terakhir kamu akan dikembalikan. Luar biasa. Jadi Allah itu memberikan kita itu terminal itu ada 5. Dulu nggak ada, kemudian dihidupkan. Sekarang ini, Bapak Ibu, jadi mulai dari perut sampai sekarang ini. Kemudian dimatikan, ntar lagi pasti akan mati. Kemudian dihidupkan lagi nanti dalam proses di mahsyar, dan terakhir dikembalikan kepada Tuhan. Jadi Al-Baqarah ayat 28 ini roadmap perjalanan manusia. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu tuh ingkar kepada Tuhan? Baku untuk amwatan. Kamu dulu nggak ada. Wa akhyakum. Kemudian dihidupkan. Summa yumitukum. Kamu akan dimatikan lagi. Summa yuhyikum. Akan dihidupkan lagi nanti. Dan summa ilaihi turja'un. Ya, summa ilaihi turja'un. Fase terakhir, kamu akan dikembalikan kepada Tuhan. Jadi roadmap kita sudah jelas. Jadi kalau tanya, gimana ya kehidupan kita ya? Ya udah ini roadmapnya. Jadi jangan tanya ke lain-lain, tanya aja Al-Baqarah 28 ini. Nah, itu roadmap kita. Jadi jangan bingung lagi nanti aku kemana. Ya udah ini roadmapnya begitu. Tinggal kita belajari step by stepnya di setiap terminal dulu. Apa ya? Dulu nggak ada. Ya udah nggak bisa dipikir. Oh bisa. Ilmu biologi bisa memberikan konsep-konsep dulu nggak ada di sini. Ya kan? Sekarang ada. Ya udah kita kerja pikir sekarang ini sudah kita kerjakan. Habis itu kita dimatikan lagi, ya itu nanti dimatikan lagi. Mati tidur, ya baca buku lagi. Apa mati itu tidur? Nah, kita pelajari ilmu-ilmu itu. Ibnu Qayyim itu hidup sudah mati, lihat itu ya Bapak Ibu sekalian. Di situ luar biasa. Di Maksar juga gitu juga. Kuantifikasinya nggak bisa, ilmu tidak pernah menjangkau ke sana. Tapi ilmu-ilmu para orang hebat, ulama luar biasa. Ah, ulama kan teori. Ah, siapa bilang Albert Einstein juga tidak bekerja di laboratorium, ya kan? Jadi paradigma semacam itu justru harus memperkuat kita, memperkuat keyakinan kita bahwa semuanya adalah dasar-dasar ilmunya. Tinggal kita mau dan tidak. Makanya di dalam forum yang sangat baik ini, ayo kita kaji. Karena kita akan mendapatkan banyak manfaat dari rentang waktu kita. 5 terminal di dalam Al-Baqarah ayat 28 itu kita bisa mendapat referensi yang sangat bagus. Bapak Ibu sekalian, tentu kita itu harus bersyukur kenapa kita menjadi manusia. Karena sel telur yang jumlahnya 400 itu pun yang jadi paling hanya belasan. Zaman sekarang hanya 2, bahkan banyak 1, bahkan tidak banyak tidak punya. Tapi sel telur itu sungguh sangat indah karena dia melalui seleksi alam yang luar biasa. Dan saya beritahukan Pak Ibu sekalian bahwa struktur sel telur itu mirip-mirip dengan struktur dari elektron dan proton. Jadi semua bergerak, semua berputar, semua bergetar. Dan itulah kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang sungguh ajaib. Dan sampai kapanpun kita tidak pernah bisa mempelajarinya. Kalau panjenengan bisa suka buku-buku ilmiah 1883 itu Alexis Carrel, penerima Nobel, pernah membuat buku namanya Man the Unknown. Orang Perancis ini dia penasaran banget, kok bisa ya? Gimana itu manusia? Nah dia buat buku. Tapi ternyata kalau kita belajar sekarang, buku ini sungguh superficial. Kalau dibandingkan penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran 632 Masehi, jauh penjelasan Al-Quran itu sudah sangat luar biasa. Yang nggak luar biasa adalah kita. Kenapa? Kita nggak mau mengkajinya, kita nggak mau belajar. Nah, sehingga saya mempunyai standing posisi bahwa yang namanya ngaji itu adalah bisa di laboratorium, bisa di ruang kelas, bisa di pegunungan, bisa dimanapun yang kita kaji, mulai nyamuk, mulai kata, mulai bintang-bintang, angin yang bertiup, dan gunung-gunung yang tinggi. Semua bisa kita kaji. Sehingga kalau kita mengkaji apa saja itu, kita lurus, maka kita akan menemukan wajah Allah. Kita akan menemukan kebesaran dan pameran
dari apa yang Tuhan ciptakan yang super super besar ini. Maka itulah bahwa kita berada di jalan yang lurus seperti doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Yang paling tidak ada 17 kali sehari kita minta kepada Allah. Karena sungguh itu sangat-sangat sukar. Kita harus diminta berulang-ulang setiap hari kepada Allah. Paling gampang Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan lihat sel darah merah, itu ada namanya HB, hemoglobin. Tapi tahukah panjenengan bahwa HB itu molekulnya sama persis dengan zat hijau daun, klorofil, ya kan? Sama persis plek seperti di dalam cermin. Sehingga HB, ada komponen darah kita, adalah sama persis dengan klorofil di dalam tumbuh-tumbuhan. Yang beda cuma intinya saja. Kenapa? Di dalam HB intinya adalah ferum, besi, klorofil, magnesium. Itu saja. Yang lain sama persis. Artinya ada kemiripan yang luar biasa. Kemanapun kita belajar, kita akan menemukan pameran kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu sekalian, tentu bahwa semakin tinggi ilmu, itu tantangannya makin berat. Ya, memang orang tinggi ilmunya itu enggak mudah. Ada barrier, ada tirai-tirai, ada barzah yang memang akan sangat mudah, sangat tidak mudah untuk dilewati. Sehingga disitulah nanti akan diuji orang ini berada di jalan yang lurus atau tidak. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak layak untuk kita teruskan kita bicarakan. Dan situlah kita harus paham bahwa di dalam kita mengkaji sebagai manusia ada keterbatasan. Suatu hal pertanyaan yang memang Allah tidak mengizinkan untuk dibicarakan adalah tentang roh. Meskipun kita bicara ilmu pengetahuan demikian maju, kita bisa bicara konsep quark, kita bicara konsep string, black hole, dan lain-lain. Tapi janganlah bicara roh. Karena manusia itu kita cacah-cacah sampai sekecil apapun tidak akan pernah menemukan roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bayas alunaka kanir ruh. Uli ruhu min amri robbi. Wama autitum minal ilmi illa qalila. Kalau kamu ditanya tentang roh, katakanlah roh itu urusan Tuhanmu. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu kamu sangat sedikit. Maka yang saya sampaikan tentang konsep kehidupan, mulai dari makrokosmos, mikrokosmos, kemiripan sampai level molekuler, orang akhirnya tidak bisa menjawab konsep roh. Meskipun mati dan hidup kita bisa melakukan kuantifikasi. Tapi begitu sampai roh, itu sungguh, janganlah engkau bertanya tentang roh. Kuli ruhu min amri robbi. Sungguh katakan, roh itu adalah urusan Tuhanmu. Tak akan kamu pernah mencapai. Wa ma'autitum minal ilmi illa qalilan. Sungguhnya ilmumu sangat sedikit untuk itu. Banyak orang bertanya, minta kuantifikasi. Itu adalah ciri-ciri khas orang Israel. Bani Israel itu selalu minta kuantifikasi. Hai Musa, ayolah kamu sana ngomong sama Tuhanmu. Saya perlu makanan dan minuman, perlu sayuran. Mintalah. Minta. Hai Musa, tolonglah. Kalau berjuang melawan penjahat itu, orang jahat di Yerusalem dulu. Aku di sini aja, saya ngopi saja. Kamu yang sama Tuhanmu yang berangkat ke sana. Ya. Hai Musa, ayolah, kamu kan ngomong sama Tuhanmu. Tolong tunjukkan wajahnya ke kami, biar kami percaya. Itu khas pertanyaan-pertanyaan orang Bani Israel yang selalu minta kuantifikasi. Dan itu sungguh tidak diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena demikian sangat-sangat beda gapnya antara kita yang hanya daging kulit darah ini dengan zatnya Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrijinal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu kita semua dalam kerugian kecuali 4 orang, yaitu orang yang selalu taat beribadah, orang selalu mengingatkan, selalu mau kebaikan kepada saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam yang forum ini tujuan saya adalah bisa diskusi, nomor 1 silaturahim dengan panjenengan, menyampaikan apa yang saya tahu, dan lebih daripada itu, bila saya ada kesalahan, bila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan, dan lain kali kita bisa diskusi sesuatu yang teknis, yang lebih detail, dan tentu sangat menarik
agar pemahaman kita tentang agama kita ini semakin dalam dan semakin yakin bahwa kita ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Kita ini hanyalah pemeran sandiwaranya Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Dan yang kita dapatkan sekarang adalah sungguh-sungguh pameran kebesaran Allah Ta'ala. Mohon maaf, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Pada pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Dr. Agus. Ini Wah, Dr. Sutresno. mohon maaf, ada teman namanya Agus Sutresno, jadi Nggih, Pak, enggak apa-apa. Memang pas pemilu ini nama mirip-mirip memang begitu. ya, jadi sebagai pelengkap dari pelajaran sebelumnya, luar biasa begini. Nah, ada beberapa yang mungkin saya meringkas mungkin, tapi takutnya ini malah mereduksi apa yang dijelaskan ini. Tapi Enggak paling apa-apa. poin utamanya ya, bisa kita untuk merefresh kembali. Yang pertama adalah intinya adalah belajar. Jadi orang yang sulit belajar itu ada 3 kategori. Satu, orang yang fanatik yang tidak mau membuka, tidak open mind. Kemudian orang yang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu mungkin karena ditutup oleh kecintaannya itu, rasa cintanya. Kemudian orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh itu mungkin antara yang bodoh dan fanatik itu mirip, tidak terlalu jauh, tidak beda jauh. Dan yang kemudian bahwa yang kedua bahwa kebesaran Allah itu luar biasa. Jadi pada saat kita belajar akan menemukan dan mensyukuri ayat-ayat kauniyah Allah, yang apapun yang kita pelajari di situ akan mendapatkan rahasia-rahasia yang bisa memahami, akhirnya akan menambah pemahaman kita kepada surat Al-Imran ayat 190, di mana ayah yang mungkin sudah kita sudah sering baca juga, ini akan memberikan pemahaman baru. Kemudian yang barangkali pemahaman yang selama ini kita pahamkan sendiri, yaitu bahwa manusia itu makin lama makin pikun gitu ya. Ternyata otak manusia itu justru menciptakan sel-sel baru dan yang disebut dengan brain plasticity. Di jumlah sel otak itu selalu bertambah. Nah, ini yang selama ini kita mungkin memahami bahwa sel otak itu makin menyusut gitu. Jadi sehingga orang makin pikun. Nah, ternyata ada resep untuk dan ternyata secara alamiah sebenarnya tidak seperti itu, tapi sel-sel otak itu akan diciptakan sel-sel baru terus. Ini untuk supaya itu terjadi, maka kita harus terus mengasah otak kita dengan pertama mengaji itu pasti sumber ilmunya. Sumber ilmu yang hakikat adalah dari Al-Quran, sehingga kita terus mengaji, kemudian juga terus belajar, terus berdiskusi, berinovasi, dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ikut membantu memecahkan masalah-masalah di sekitar kita, baik masalah yang sosial maupun masalah-masalah yang lain. Kemudian juga bahwa untuk memahami surga itu bisa belajar dari salah satunya adalah proses di janin manusia. Di situ tidak ada kotoran, tidak ada ini, dan
peristiwa itu sebagai inspirasi dalam kita memahami bagaimana surga itu. Walaupun surga itu lebih kompleks pastinya, yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa divisualisasikan oleh otak kita. Kemudian juga dijelaskan tadi mengenai hikmah dari puasa. Salah satunya yang luar biasa adalah cell cleansing. Jadi proses autofagy itu terjadi karena salah satunya adalah karena puasa. Kita saat ini insya Allah sebulan lagi kita menjelang Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalannya dengan sebaik-baiknya. Kita memanfaatkan Ramadan sebagai bulan yang suci, yang banyak pahala yang terbuka di situ, sehingga kita bisa memanfaatkannya maksimal mungkin. Kemudian ternyata sel telur ibu itu, sel telur seorang manusia itu cukup banyak. Kita tidak pernah menduga itu, dan yaitu sesuatu kebesaran Allah yang mungkin makin kita pelajari, makin kita merasa tidak tahu. Dan yang terakhir, bahwa ilmu itu ada batasannya, yaitu salah satunya adalah jangan mempertanyakan tentang ruh, karena ruh itu sangat sedikit ilmu ruh yang diketahui oleh manusia. Mungkin secara sepintas itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mengingatkan saja, tidak mereduksi apa yang sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa tadi oleh Bapak Abdi Sutrisno, Pak Dokter. Dan barangkali ada teman-teman yang bertanya, monggo langsung saja. Dari chat belum ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Samor, bila diizinkan, saya ingin bertanya. Monggo langsung aja. Matur nuwun, dokter, atas ilmunya, barakallah. Menjadi lebih tahu, tapi ada yang ingin saya tanyakan tentang apa yang disebut mind. Jadi definisinya mungkin tidak bisa clear begitu nih dokter, apa itu mind. Tapi kita sering menyebutkan mindset, terus kemudian kaitannya dengan aktivitas akal. Apakah kemudian akal itu sebenarnya apakah sama dengan brain? Apa yang disebut dengan brain itu sebenarnya akal. Tapi kemudian proses berpikir itu kemudian menjadi mind. Kita punya proses itu. Manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Apakah itu yang disebut dengan mind? Nah, kemudian ini dokter, saya karena kebetulan ini penjenengan yang punya ilmunya, penjelasan tentang bahwa apa yang terjadi secara psikis di mind kita itu bisa berpengaruh terhadap fisik. Seperti kerja hormon ketika kita sedih, kemudian kita bahagia, kemudian lalu kita diajarkan untuk bisa men-switch. Ketika kita sedih, kita harus bisa ikhlas untuk bisa men-switch antara saraf simpatik dengan parasimpatik itu. Nah, ini tentunya sangat berkaitan dengan mind tadi, dokter. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu, apakah karena
Jadi manusia itu mempunyai mind ketika sudah bisa berpikir. Mungkin ketika masih embrio, kemudian masih anak-anak ini dokter, itu barangkali mainnya belum bekerja barangkali. Karena masih anak-anak begitu nih. Tapi setelah bertambah dewasa, kemudian bisa mulai berpikir, nah disitulah main itu bekerja. Itu bagaimana menurut dokter dari ilmu kedokteran? Yang pertama, kemudian yang kedua itu begini. Saya mendengar, ini saya kira juga ilmiah juga bahwa ketika kita itu mempunyai satu ilmu, menguasai satu ilmu, itu satu neuron dengan neuron yang lain itu terkonektif. Jadi semakin banyak pengetahuan kita, koneksi neuron itu semakin kompleks. Nah, itu kalau menurut dokter bagaimana? Apakah main itu berpikir dan akhirnya berhasil menghasilkan sesuatu itu men-trigger sesuatu? Ya, ini apakah ada elektriknya begitu yang akhirnya bisa menghubungkan antar neuron di dalam otak kita sehingga seperti itu atau bagaimana? Karena itu saya kaitkan dengan robot. Aduh, mohon maaf ini kadang-kadang saya nonton film sains apa apa itu? Sains apa itu? Physical Science fiction. science fiction. Jadi dokter. Itu manusia menciptakan robot itu kan dari elektrik. Jadi dia bisa bergerak, bisa menggerakkan mata, bahkan sudah diberi software, diberi ini, kemudian dia malah bisa berpikir kalau dia diajak ngomong, kemudian bisa menjawab, bisa memilihkan preference, dan seterusnya seperti itu. Tapi dia beda dengan nyawa yang kita dikaruniai Allah. Nah, itu bagaimana dokter? Jadi saya banyak sekali sebenarnya pertanyaan kalau kebetulan dokter yang punya ilmunya itu. Jadi saya bagaimana ya itu ya ini. Saya mencoba kemudian mengkaitkan dengan ilmu lain misalnya kalau nanti kita itu nyawa kita itu sebenarnya dalam bentuk cahaya. Nah, kemudian cahaya itu menurut persepsi manusia kan cahaya itu seperti itu nih dokter. Jadi kita itu roh kita itu seperti cahaya. Apakah betul cahaya itu cahaya fisik yang seperti kita lihat gitu. Jadi kita bisa belajar bahwa ya memang Allah saya sangat takdim dengan Allah bahwa tidak bisa kita mempelajari itu. Tapi apakah betul roh itu dirupakan cahaya begitu? Matur nuwun dokter Lala, nanti kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, langsung. Nggih, Pak Amor Kodrat langsung Termute ya. sepertinya Oh anu enggak, Mas. Mas Amor di mute kayaknya. Iya, Eh, langsung aja. Langsung ya. nggih. Saya begini. Saya tadi membuka link Zoom ini, Bapak Ibu, Pak Hendri. Nggih. Saya nggak ngeklik loh. Saya hanya Siri open this link Zoom. Jadi komputer saya suruh Siri bukalah link Zoom ini. Jadi saya nggak klik-klik, saya nyuruh aja Siri open this link Zoom. Komputer saya langsung respon, dibuka langsung. Ya kan? Artinya bahwa komputer saya sudah bisa ngomong dengan saya, gitu. Sudah. Jadi tadi Pak Hendri pindah-pindah Zoom, nggak masalah. Aku nggak klik, cuma aku bilang aja Siri close this link Zoom. Dia langsung tutup, ya kan? Ada link baru saya bilang open this link Zoom, ya kan? Makanya dia itu. Artinya apa? Bahwa robot dalam artian fisik sebenarnya otaknya adalah artificial intelligence. Sekarang itu Bapak Ibu sekalian, artificial intelligence itu sudah apa saja. Sudah apa saja. Sudah apa saja. Nanti buka pintu pun terlagi open the gate. Yaitu langsung internet masuk langsung buka. Ya kan? Close the gate. Ya kan? Close, open Gojek. Wah, langsung. Ya kan? Choose the menu. Langsung nanti keluar semuanya. Ya kan? Gitu. Yang kedepannya langsung mobil gitu.
call deteksi, langsung itu langsung datang dia. Karena apa? Artificial intelligence ini akan tumbuh cepat menurut hukum Morse. Jadi kalau panjang belajar tentang IT ada hukum Morse. Hukum Morse itu adalah bahwa chief untuk penemuan-penemuan di bidang ilmu komunikasi ini itu berlipat-lipat barunya setiap kurun waktu tertentu. Itu hukum Morse. Nah, namun ada satu ciri khas kehidupan yang sampai saat ini belum terpecahkan. Apa itu? Bahwa manusia itu mempunyai sensasi, mempunyai feeling, mempunyai imajinatif, dan mempunyai daya pikir abstrak. Nah, itu terkait dengan fungsi otak. Bahwa fungsi otak yang namanya fungsi luhur itulah yang bisa membuat feeling, sensasi, emosi abstrak. Nah, orang bertanya, apa fungsi seperti itu akan bisa didapatkan di robot? Sampai saat ini belum. Tapi ke depannya itu akan didapatkan. Sekarang itu robot hanya kita isi program bicara, maka diisi dengan berbagai macam vocab, kalimat, kata, maka dia akan bicara. Tetapi dia tidak akan pernah bisa bicara selain yang sudah diisikan. Gitu. Kalau programnya itu kita isi dengan nyapu, ya dia nyapu tok. Terus suruh ngangkat nasi, ya dia nyapu aja gitu. Nah, itu robot. Namun ada suatu keyakinan dengan pertambahan IT yang luar biasa, dengan hukum Morse seperti itu, maka 1 abad ke depan robot itu sudah mempunyai feeling dan sensasi dan emosi. Level apa? Level kecoa. Jadi kecoa itu juga punya feeling. Kecoa kalau ketemu kita, dia lari. Tidak akan mungkin kecoa itu ketemu kita langsung mau marah di kita. Nggak mungkin. Dia pasti menghindar. Itu refleks. Itu punya feeling, punya emosi. Ya. Kemudian dalam 1 abad berikutnya, dia akan selevel anjing. Jadi 200 ke depan, kesadaran robot itu selevel anjing. Anjing itu, anjing itu sebenarnya mempunyai kesadaran. Cuman anjing itu banyak yang mengatakan, sukar membedakan dengan kita kalau ketemu sama anjing, ini manusia atau anjing. Kalau kita ini tahu ini manusia, ini anjing, sehingga pelakuannya beda. Tapi kalau otaknya anjing, mungkin ini anjing besar, saya anjing kecil, gitu. Ini super anjing, saya ini super dog, saya underdog, gitu. Mikirnya semuanya anjing. Itu sensasi, feelingnya, emosinya anjing. Tetapi beda dengan monyet. Kalau monyet itu sudah bisa membedakan saya monyet, itu manusia, gitu. Itu monyet. Monyet goril itu membedakan, oh ini menungso lagi, ya kan? Tapi saya monyet, kita tahu bahwa dirinya adalah monyet. Itu tahu gorila. Sehingga dalam struktur percobaan ilmiah apapun, monyet gorila adalah kasta tertinggi untuk sampai jembatan ke manusia. Jadi kalau kita nyoba-nyoba obat baru, alat baru itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari kecil dulu, mulai dari tikus, kelinci, sapi, baru level tinggi adalah gorila monyet. Kalau sudah gorila monyet, pasti sudah seperti manusia. Nah, karena dia punya feeling, sensasi, kesadaran, emosi yang tinggi, yang menyerupai humanoid, menyerupai manusia. Namun, dia itu hati-hati, dia bisa membedakan saya monyet, dia manusia, namun dia mempunyai emosi juga, itu monyet. Tapi kalau anjing tidak, ya. Dia masih belum bisa membedakan ini anjing atau ini manusia. Dia tahunya semua seperti saya ini, gitu, seperti anjing ini. Cuma dia super dog, saya underdog, gitu-gitu. Nah, kedepannya ibu-ibu yang lihat seperti Star Wars, seperti Star Trek, dan film-film yang lain, itu akan menjadi kenyataan. Para ahli fisika sudah menunjukkan hal itu yang luar biasa. Kelak internet itu ada di mana-mana. Jadi seluruh jagat raya ini dipenuhi dengan internet. Tidak memerlukan lagi koneksi, sign in, sign out, login, tidak perlu lagi. Semuanya akan bisa terkonek internet. Saat ini internet sudah ada di kacamata. Internet sudah ada di lensa kontak. Sign in-nya cuma kedip saja, blink, ya gitu, sudah connect internet. Internet ada di mana-mana, sehingga bisa connect. Sehingga nanti anak-anak sekolah itu senang mengerjakan tugas, tinggal beli aja kacamata atau lensa kontaknya, semua pertanyaan guru, tinggal set googling aja dah, detik sudah keluar semuanya, ya kan?
Bikin paper gampang sekarang Bapak Ibu sekalian, artificial intelligence, ChatGPT, udah bikin paper, bikin PowerPoint, bikin sebuah kali sangat-sangat singkat, ya kan? Itu artificial intelligence. Namun sekali lagi sampai saat ini feeling, sensasi, kesadaran, emosi belum ada pada alat-alat itu. Baru mungkin ke depan selevel kecoa. Nah, bagaimana dengan struktur otak kita? Orang mengatakan, Allah bikin manusia kan gampang. Nanti itu robot itu kan memorinya dengan terabyte, semuanya pasti dia ingat. Kalau definisi kita cepat lupa, tapi kalau robot seperti googling itu detik sudah muncul semua apa yang ditanyakan. Tapi ingat bahwa feeling, sensasi, emosi, fiksi itu ada pada otak manusia. Pertanyaannya adalah apa istimewanya otak manusia itu ya? Kok sampai seperti itu? Nah, kita kembali kepada prinsip-prinsip anatomi histologi. Ada, kalau kita belah otak manusia itu, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau otak manusia kita belah, kita akan mendapatkan bagian namanya batang otak. Batang otak itu ada batang otak, ada sistem pon. Di mana batang otak itu singkatnya adalah untuk fungsi dasar. Jadi gerakan nafas, detak jantung, gerakan refleks-refleks itu ada di batang otak. Di mana batang otak? Belakang ini batang otak. Terus apa fungsinya? Ya selama orang masih punya batang otak, dia masih bisa detak jantungnya ada, nafasnya masih ada. Tapi kesadaran tidak ada. Karena batang otak tidak bisa seperti itu. Sehingga dia hanya namanya hidup vegetatif. Jadi orang yang hidup batang otak itu hanya detak jantungnya ada, nafasnya ada. Ya, itu. Nah, orang semacam ini tentu tidak bisa apa-apa selama hidup. Dan hal ini memang menimbulkan konflik ilmiah, terutama bagi dokter-dokter yang merawatnya. Kenapa? Karena dia dilepaskan semuanya mati, tapi kalau tidak dilepaskan, dicabut alat-alatnya, ventilator dan lain-lain, suplai makanan dan lain-lain, tentu dia akan mati. Tapi saat ini dia hidup. Kenapa? Detak jantungnya ada, gerakan nafasnya ada, dan ototnya refleksnya masih ada. Ya, ini mati batang otak itu konflik yang lama di bidang kedokteran. Tapi kita bisa paham bahwa untuk hidup selevel itu memerlukan hanya sebatas batang otak. Kemudian otak bagian tengah lebih tinggi lagi. Di situ ada hipotalamus, mesencephalon, ada daerah sekitar situ Bapak Ibu sekalian. Dia sudah mempunyai selain fungsi-fungsi dasar kehidupan, dia sudah mempunyai sistem hormon. Jadi di bagian otak tengah ini ada hipofisis yang meregulasi, memerintah, mengatur dengan hormon-hormonnya. Semuanya fungsi tubuh mulai rambut sampai kuku, dari atas sampai bawah, semua diregulasi oleh hipofisis. Sehingga super gencar, ya, super gland, itu adalah hipofisis di tengah. Nah, kemudian bagian luar lagi, itu namanya korteks cerebri. Jadi bagian luar itu namanya lapiran, kalau kita lihat di belah gitu, kelihatan, dia korteks cerebri. Itu ada gray matter, white matter. Ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna putih. Dan dia berleko-leko. Nanti panjang bisa. Nah, gray matter, korteks cerebri itu adalah fungsi luhur. Apa itu fungsi luhur? Fungsi luhur itu menggabungkan fungsi-fungsi kehidupan. Contohnya, oh ini kok makanan ini baik, bersedekah itu baik. Nah, itu adalah fungsi luhur. Mendidik anak itu baik. Oh, ngaji itu baik ya. Kita mendapatkan ilmu, ketemu teman-teman, bisa saling sapa, guyon, ya kan? Yang dulu gak pernah ketemu bisa kangen ketemu gitu. Itu fungsi luhur. Dan fungsi luhur itu tidak bisa dikuantifikasi. Tetapi hanya ada ketika hidup. Tetapi batak otak itu mati pun asalkan dia itu masih ada, dia masih ada, masih hidup. Tapi fungsi luhur tidak pernah didapatkan ketika orang sudah mati, meskipun batang otaknya hidup. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, Ibu Umi, bahwa korteks cerebri itulah tempat fungsi luhur mind berada. Ya, mind berada. Namun sekali lagi, bahwa itu semuanya adalah tidak ada batas-batas kuantifikasi secara ilmiah. Dan adanya adalah bahwa kita ini hidup, mempunyai perasaan, mempunyai feeling, mempunyai keyakinan, ya kan?
dan kita bisa berabstraksi dan segala macam, itu jaraknya ada di korteks cerebri, di batang otak. Kemudian orang bertanya, terus apa sih hati? Apakah itu kolbu? Ya kan? Nah, kalau hati konsep biologi, hati itu liver ada di dada, ya ada di dada sebelah kanan, agak sebelah kiri, itu liver. Saya bisa lihat setiap hari, pada segumpal mungkin 1 kilo lebih, warnanya merah tua, itu liver. Secara biologis, fungsinya adalah untuk detoksifikasi dan untuk menghasilkan produk-produk tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Tapi tidak ada hubungannya dengan berpikir. Yang ada hubungannya berpikir adalah di area otak. Kalau ada hubungannya dengan abstraksi, ada berpikir, emosi, itu ada di korteks cerebri. Maka dari sini sampai saat ini keyakinan bahwa yang disebut mind, pola pikir, mindset kita itu ada di korteks cerebri. Nah, sehingga orang-orang yang korteks cerebrinya sehat, orang korteks cerebrinya bahkan jumlah selnya berlebih, maka itu dikatakan bahwa dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat orang, masa sih gitu, coba lihat. Ternyata kalau kita bikin irisan dari otaknya Einstein, sampai sekarang otaknya Einstein itu masih tersimpan. Dulu Einstein itu dicuri otaknya itu. Jadi kita nggak tahu ya, marah atau nggak marah sama orang yang mencuri itu, sama asisten yang di laboratorium itu. Anaknya bilang, ayo kubur aja itu Einstein gitu. Tapi si ahli patologinya itu asistennya, bukan ahlinya. Itu penasaran, lah, orang hebat ini terus dikubur lah hilang gitu kan. Akhirnya diambil itu otaknya itu, ya kan, disimpan. Dan itu lama sekali hilangnya itu. Sampai suatu saat ketika dia tua, ya si asisten ahli patologi, dia tuh ngomong sama anaknya, ini nah, ini adalah otaknya Einstein, gitu kan. Dulu bapak yang ngambil, ya. Itu hebat Bapak Ibu sekalian. Tapi memang akhirnya menjadi donasi ilmiah yang luar biasa, ya, dari sikapnya dia ini, bahwa memang Einstein itu korteks cerebrinya memang strukturnya berbeda. Jadi leku-lekuannya lebih banyak, sel-sel neuron dan glianya lebih padat, gitu. Sehingga kenapa orang-orang yang neuronnya padat, glianya banyak, korteks cerebrinya lebih luas, itu memang lebih cerdas. Ya, nah di situ kelihatan bahwa mind ada di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yang sudah tua ini tentu makin atrofi. Nah, gimana? Karena mungkin ya belajar ya mohon maaf ya wis gak pati seneng, ya kan? Jak mikir abot jadi ya lapo sih mikir abot-abot negara masih mikir gitu kan, ya gitu kan. Akhirnya tidak tertantang, tidak terchallenge kita. Sehingga neuron plasticity, bahwa setiap ada hal yang baru, hebatnya otak manusia itu selalu merespon dengan membentuk jaras-jaras dan sel baru, neuron plasticity. Ya, maka kalau kalau kita menghindari tantangan, ya itu nggak akan terbentuk, tidak akan terbentuk jaras-jaras baru, tidak akan terbentuk sel-sel neuron dan glia yang baru, akhirnya tetap aja tidur. Maka tantangan berkonsep itu sangat penting. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan melihat pidatonya Jack Ma, kalau sudah umur 50 tahun itu ojo ngotot fisik, tetapi ngototlah secara pemikiran. Ajak anak-anak muda, guide mereka, ajari mereka, dan jangan lupa membuat teknik-teknik, pemikiran-pemikiran, konsep-konsep baru yang mengubah paradigma kerja otot menjadi kerja otak, gitu. Kenapa? Supaya kita menjaga kesehatan otak kita. Maka tentu bahwa proses belajar yang kita kerjakan setiap hari seperti ini, Pak Hendri, ya yang Pak Hendri yang rajin di Masjid Ramadan itu, ya saya kira itu luar biasa bahwa ada challenge kita untuk berpikir, tantangan kita untuk menerima informasi dalam waktu baru, kemudian kita melaksanakan dalam bentuk forum forum pengajian atau ilmiah atau diskusi ini, itu cara kita agar korteks cerebri kita terpelihara dengan bagus. Nanti suatu waktu Bapak Ibu sekalian, nanti panjenengan bisa belajar tentang pineal gland. Ya, pineal gland. Pineal gland itu adalah suatu kelenjar tersembunyi yang ada di otak kita, yang sudah menjadi pertanyaan ribuan tahun. Dan itu adalah area-area tersembunyi yang memang penuh tanda tanya, eh, penuh pertanyaan, penuh rahasia yang memang sangat menarik untuk dikaji. Barangnya ada, fungsinya ada, tetapi pemahamannya sungguh-sungguh luar biasa. Nggih, sementara itu nggih, Ibu Umi. Matur nuwun. Mana Bu Umi? Nuwun.
Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oh. Monggo Mas Hendri ini ditanyaan langsung di chat. Oh, ada di chat itu. Ya ada di chat. Langsung aja. Ngaten, Dok. Pertanyaan saya simpel aja. Apakah ada kaitan antara ucapan, kemudian pikiran, tindakan itu dengan pengaruh perkembangan plasticity? Karena saya melihat begini, ada suatu penelitian dari Jepang, kebetulan saya pernah baca itu, kalau air putih di kita bicara di air putih itu ya, di gelas gitu, dengan ucapan yang baik dan benar itu, kristal-kristal airnya itu menunjukkan bentuk yang berbeda gitu. Apakah ini ada pengaruh ke situ, Dok, dengan kaitan dengan plasticity tadi? Makasih, Dok. Nggih. Tentu Pak Hendri pernah baca punya Masaru Emoto ya. Yes. Jadi ada tanah, sorry, air, oh air kamu cantik sekali, good morning. Oh nanti dilihat kristalnya kok bagus. Tapi kalau dipuisui langsung berantakan gitu ya. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu kita selalu diucapkan, selalu dituntun untuk kalimat-kalimat thayyibah. Rasulullah memberikan contoh-contoh dengan kalimat-kalimat yang baik. Rasulullah sangat mengendalikan emosi, walaupun papanya sendiri dibunuh oleh Wasi. Tanda petik Rasulullah marah banget itu karena Hamzah itu kan orang yang kesayangannya Rasulullah, pamannya itu yang membunuh Wasi. Dan ketika Wasi sudah sadar mendapat rahmatnya, hidayah masuk Islam, Rasulullah juga bisa melebur emosinya. Artinya apa? Bahwa kalimat-kalimat yang baik, emosi itu juga berperanan pada sekitarnya. Nah, tentu kita bisa melihat bukti-bukti itu bahwa anak-anak kita, murid-murid kita yang kita beritahu secara baik, secara halus, secara pelan-pelan, itu tentu responnya akan lebih baik bila kita gemprong, kita marahi kita itu setiap saat. Juga anak-anak kita di rumah, kenapa kita harus mendidik mereka dengan kalimat-kalimat yang baik, kita ajari dengan yang halus, itu memang semuanya akan terrekod dengan bagus di dalam memorinya seorang manusia. Masalah memori ini tidak semata-mata ada pada manusia. Jagat raya itu mempunyai memori. Sehingga kalau prinsip bahwa jagat raya itu mempunyai memori, apa yang terjadi pada miliar tahun yang lalu pasti ada rekamannya. Makanya ahli-ahli fisika untuk melihat proses penciptaan jagat raya, mereka mencari memori, peninggalan-peninggalan apa yang bisa ditangkap. Mereka mencari berbagai macam tipe sinar, termasuk sinar gamma. Dan sekalian dengan Ibu Umi tadi, bahwa sesungguhnya kalau kita belajar fisika, sinar kita yang nampak putih itu sesungguhnya itu hanya sebagian kecil. Karena sinar itu kalau kita lihat dengan prinsip fisika, dia adalah berbentuk foton. Jadi foton itu seperti gelembung-gelembung sinyal. Gelembung-gelembung ya seperti onde-onde begitulah gampangannya ya, tapi ukurannya sudah sangat kecil, itu namanya foton, dan masanya sangat luar biasa kecilnya, sehingga prinsip Einstein E sama dengan mc kuadrat itu seakan-akan tidak bermakna karena saking kecil masanya. Nah, itu sinar saya. Nah, peninggalan jagat raya ini juga ada sinar-sinar khusus yang bisa ditangkap, direkam sebagai suatu memori jagat raya. Maka kita kembali ke situ bahwa kalimat-kalimat yang baik akan terrekod dimanapun, tidak hanya pada manusia yang mempunyai korteks cerebri, otak, tetapi pada jagat raya sekitar kita juga akan meresponnya. Maka kalau katakanlah bahwa Masaru Emoto mendapat kristal, ya faktanya seperti itu, kan faktanya seperti itu. Kalau katakanlah di depan rumah saya itu ada tanaman-tanaman yang setiap hari saya ajak bicara, ya dia kan buah banyak gitu kan. Tapi tanaman di kebun saya yang jarang saya lihat, dia buahnya enggak begitu banyak gitu. Artinya bahwa apa yang kita kerjakan akan terekam di jagat raya. Dan apapun itu akan seperti rekaman yang bisa kita jumpai dalam seperti tape, TV dan lain-lain. Sehingga jangan heran ada orang soleh suka ngaji sore hari di bawah pohon atau di pondok. Ketika orang soleh itu meninggal, orang masih bisa mendengar suara-suara ngajinya. Karena semuanya memang terekam dan terekod di jagat raya. Ini wilayah-wilayah yang tidak sepenuhnya bisa dikuantifikasi ilmiah.
Tetapi ini adalah wilayah-wilayah keyakinan, dan tentu keyakinan ini mempunyai dasar yang sangat dalam dari prinsip-prinsip fisika dan kimia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau temuan Masaru Emoto itu hanya mengamati, dia hanya mengamati saja, dan amatan itu sinkron dengan ilmu pengetahuan. Ya. Namun tentu bahwa hal-hal yang serupa akan bisa terjadi tidak semata-mata di air, tapi di seluruh kehidupan kita. Selama masih ada kehidupan di situ, dia mempunyai memori. Maka sangat mudah dipahami kelak di akhirat bahwa kita akan diputar rekaman memori kita, seperti ngambil chipnya saja, diputar, ini lihat sendiri kau, apa yang kamu kerjakan di dunia. Maka itu akan terputar dengan bagus, karena semuanya menyimpan memori kita. Sehingga jangan heran nanti kalau di sana, sampai hal-hal yang sangat kecil pun akan muncul. Ya, karena Allah tinggal mengambil chip dari kita, ya chip dari roh kita, dan diputar, dan kita menjadi penontonnya. Maka itu hal yang sangat luar biasa dan bisa kita lihat mulai dari sekarang. Begitu nggak, Pak Idris? Empat menit, Dok. Ini waktunya sudah jam 7, apa masih ada waktu, Dokter? Oke, enggak apa-apa. Monggo aja, teman-teman. Silakan. Mungkin ada yang tanya lagi. Hmm. Kalau belum, saya ingin tanya sedikit juga. Monggo, silakan, Pak. Terkait dengan sel plasticity, itu artinya bahwa sel itu sebenarnya selalu baru. Dalam hal ini misalnya, ini kita kan sudah berumur, Dok, ya. Sudah rata-rata sudah 62, 63 ini, karena angkatan 80 kami. Ya. SMP 3 maupun SMP 3 nih. Yang lebih, dan juga dari peserta yang lain yang kita undang, itu mayoritas sudah di atas 62 lah itu. Nah, untuk supaya kita lebih awet muda kan ada secara fisik maupun secara pikiran. Kalau secara fisik mungkin kegiatan salah satunya adalah puasa ya, untuk supaya sel kita lebih sehat dan lebih muda lagi, berarti kan kalau selnya baru. Kemudian kalau dari pikiran, dengan olah pikir, baik ngaji, diskusi, taklim, berinovasi, memikirkan catatan sosial. Kalau sebenarnya kalau umur sel manusia idealnya sendiri itu apakah benar? Saya pernah mendapat informasi idealnya bisa 200 tahun. Apa betul itu? Dan juga tadi itu olah-olah cara-cara untuk supaya kita tetap fit, tetap sehat, dan juga baik pikiran maupun fisik. Terima kasih. Kita bicara epidemiologi, menunjukkan bahwa ada negara-negara yang mempunyai penduduk umur panjang. Salah satu ada di sekitar daerah Athena itu penduduknya rata-rata 90-100 tahun ke atas. Juga orang-orang Jepang, ya juga umurnya panjang-panjang. Jepang. Orang menyelidiki, oh, kenapa ya kok bisa mereka gitu. Ternyata yang dilaporkan di orang-orang di sekitar daerah Athena, ada pulau terkecil di situ, itu memang ya hidupnya sederhana, ya enggak, ya, orang Jawa bilang gak neko-neko gitu ya. Jadi menyatu dengan alam, tidak banyak polutan, ya mungkin tidak banyak kafe-kafe gitu ya. Ngafe-ngafe itu tidak bersentuhan dengan bahan-bahan pengawet, ya kan? Ya, makanannya dari alami semuanya. Oh ya, ternyata di situ. Juga orang Jepang, mereka sangat menjaga makanan, sehingga kalau orang Islam itu kan sebenarnya kan makanan itu kan obat, kan? Jadi makanan yang halal dan baik. Jadi halal dan baik loh. Tidak hanya halal toh, harus baik. Loh, gimana ya halal dan baik itu? Jadi kalau Allah itu minta kita itu makan yang halal dan baik. Ya kalau halal kan jelas, ada halal haram. Nah yang baik ini dan baik. Contohnya orang diabetes, itu nasi nggak bagus. Meskipun dia halal. Ya kan? Gula nggak bagus. Nggak baik. Meskipun halal gitu. Maka sebenarnya kalimat halal dan baik itu luar biasa sebenarnya. Memerlukan dukungan ilmiah yang luar biasa, dan telah didukung ilmiah yang baik, yang luar biasa, yang sangat kompleks.
bahwa yang halal itu belum tentu baik. Makanya Allah itu menuntut kita kalau makan itu ya halal dan baik gitu. Ini kan halal dan baik. Nanti panjang bisa pirsani dalam Al-Quran. Nah, ternyata bahwa sel kita itu sebenarnya mampu meregenerasi. Jadi kalau dalam konsep biologi namanya mitosis. Jadi mitosis itu adalah membuat sel baru yang sama dengan induknya. Itu mitosis. Jadi selama dia itu mitosisnya normal, catatan normal, ya, maka dia itu bisa memelihara jumlah sel, fungsi sel, kehidupan sel. Maka orang bisa baik. Kalau normal. Udah kalau nggak normal. Kalau mitosisnya nggak normal, mitosisnya buahnya, itu jadi kanker, jadi tumor. Gitu. Jadi sebenarnya tumor, kanker dan itu tipis saja sebenarnya. Kalau mitosisnya itu sedikit normal, itu ya bagus, normal. Tapi kalau mitosisnya lebih, kanker, gitu tumor gitu. Maka tidak boleh dikasih obat-obat yang bisa merangsang mitosis sel. Nah, orang-orang sel tubuh kita itu mempunyai kemampuan mitosis. Loh, kalau begitu bisa abadi dong. Gitu. Nah, kalau misalnya mitosis terus, baik terus, makanannya bagus, lingkungannya bagus, berarti bisa mitosis terus, mengganti sel yang mati. Iya bisa. Begitu bisa abadi dong. Nah, ilmu biologi mengatakan mitosis itu tidak abadi. Kenapa? Karena setiap mitosis harus ada yang dikorbankan. Ya. Jadi sel yang mitosis itu ada yang dikorbankan, Pak. Apa itu? Telomer. Ya. Jadi di tubuh kita itu mengatur perkembangan sel, pembiakan sel, mitose sel itu ada namanya bagian protein tertentu yang namanya telomer. Jadi telomer itu adalah fungsinya membuat sel itu terkontrol mitosisnya. Ya, kalau begitu, anu dok, orang kanker itu telomernya panjang. Iya, orang kanker itu telomernya panjang-panjang dan hiperaktif. Ya, akhirnya mitosisnya bertambah. Nah, kalau telomer normal, setiap dia mitosis terpotong lagi, terpotong lagi. Lah, kalau telomer habis, maka sel itu tidak bisa mitosis. Nah, berarti tidak bisa melakukan regenerasi. Gitu. Maka tentu, nah telomere ini memang panjang memang, dia panjang. Jadi kalau mengatakan sampai ratus tahun, iya memang. Sampai telomere yang sehat, makanannya sehat, lingkungannya sehat, maka telomere ini bisa mampu panjang. Sehingga bisa 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tetapi orang yang terekspos pada polutan, pada stressful life, dan macam-macam, telomernya memang tidak bisa bertahan panjang. Akhirnya regenerasi selnya tidak bisa berfungsi cukup lama. Nah, dari sini kelihatan sebenarnya potensi kehidupan kita ini bisa panjang, asalkan telomernya terjaga dengan bagus, kehidupan sekitar kita itu semakin baik. Ya, terutama lingkungan kehidupan kita. Karena kesehatan kita ini tergantung lingkungannya. Lingkungan luar, makrokosmos, dengan membanjirnya sinar-sinar UV, sinar gamma, itu berat. Makanan kita makan penuh dengan polutan-polutan, insektisida, herbisida, logam-logam berat, itu membebani sel-sel kita di dalam regenerasi, dan lain-lain, dan lain-lain. Belum kita yang stressful setiap hari, ya dengan hormon-hormon stres yang berlebihan, itu juga akan racun buat sel-sel kita. Sehingga tantangan handicap yang demikian banyak secara kumulatif tentu akan membuat kita, sel-sel tubuh kita ini akan harus kerja keras dan ekstra. Makanya tentu kalau supaya kita kita bisa berumur panjang, tentu tantangan-tantangan ini kita atasi. Jangan stressful life. Jangan makan makanan yang ada bahan pengawetnya. Jangan lupa berolahraga fisik karena aktivitas fisik merangsang mitosis sel, ya kan? Jangan lupa mengolah otak agar brain plasticity, neuron plasticity bisa berkembang bagus. Dan jangan lupa silaturahim, ya, karena itu akan menimbulkan hormon endorfin yang baik dan lain-lain. Itu adalah hal-hal dua sisi positif dan negatif, di mana kita diminta untuk mengembangkan yang positif, ya, dan yang negatif kita tinggalkan. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi sangat ada harapan untuk kita semuanya umur panjang, asalkan kita bisa memelihara telomernya dengan bagus. Dan Islam tentu sangat-sangat sangat-sangat sangat menuntun itu. Termasuk makanlah bila lapar, ya kalau nggak lapar jangan makan dan berhentilah sebelum kenyang. Karena kalau kenyang ya nanti sesek Pak, sesek, oksigen nggak bisa masuk, napasnya abot, berarti kandungan oksigen tubuh kita ya akan turun, ya kan? Jangan bekerjalah siang hari karena malam hari tempat istirahatmu. Memang begitu, selesainya begitu.
Jadi kerja kita untuk siang hari dan malam hari kita untuk eh, istirahat. Ini semua dituntun dengan Islam dengan bagus. Termasuk sholat, gerakan-gerakan sholat. Bahkan setelah sholat pun kita juga jangan lama-lama kalau kita dikir setelah sholat itu. Karena apa? Sesaat setelah sholat segera bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Artinya apa? Doa kerjakan, tapi jangan lupa beribadah, bekerja secara fisik pun itu juga tuntunan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kita kalau rajin itu mengkaji ya banyak hal yang tentu akan sesuatu yang luar biasa buat kita. Nggih, matur nuwun. Iya, matur nuwun. Luar biasa. Ternyata kita ada telomer, ada batas. Monggo ada teman lagi yang masih ingin bertanya. Kalau nggak ada karena ini waktunya juga sudah menjelang siang, jam 7 lebih. Gimana Mas Hendri? Monggo ditutup Mas Amor. Coba aja. Ya. Monggo ditutup Pak Dokter. Kalau udah kita mungkin teman-teman sudah banyak sekali ilmu yang sudah dipahami, mungkin perlu waktu juga untuk Nggih, matur nuwun. Baik, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, terima kasih. Semoga kehidupan kita dilimpahi barokah dan kita selalu rajin menuntut ilmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal wafa wal ghina. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena aku ya akan nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Matur nuwun, mohon maaf. Pak Dokter. Pamit nggih, teman-teman. Nggih. Matur nuwun, sehat Nuwun, Pak selalu, Dokter. Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Dokter. sebelum kita tutup minggu depan Nggih. enggak apa Pak Hendri, saya mau Nggih, sebentar saya buka dulu. Minggu depan akan diisi oleh Dr. Ahmad Jalaluddin MA. Beliau dari Pasca Sarjana UIN Mali Ibrahim dengan tema Isra dan Mi'raj dalam perspektif muamalah. mudah-mudahan kita semua bisa hadir lagi dan mengikuti dengan seksama. Amin. Dan untuk pagi ini kita akhiri pertemuan kita. Semoga teman-teman kita sehat semua. Kita doakan sakit-sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Dan ditimpa ujian, musibah dan lain-lain bisa sabar dan mendapatkan solusi yang terbaik. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan bacaan hamdalah dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله